Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Indri Kusma Wardani dan rekan saya ada Medina Sofi Putri Hakim, Nur Afia, dan Siti Nuraini. 1. Peran dan kiprah Indonesia dalam perekonomian Indonesia. Perekonomian global diperkirakan makin baik, namun makin diikuti oleh kesenjangan yang tinggi antar negara. Keberlanjutan pemulihan ekonomi tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh. Mengenai peran Indonesia dalam perekonomian global, Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20 atau kelompok 20. Negara-negara dalam kelompok ini terdiri dari 19 negara dan ditambah dengan Uni Eropa menguasai 75% perdagangan dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Siti Nuraini. Baik, terima kasih Indri. Untuk peran Indonesia dalam G20 cukup strategis. Pasalnya, sejak 1 Desember 2021, Indonesia terpilih menjadi presidensi G20, serta peran Indonesia dalam G20 menjadi kesempatan bagus untuk Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk mengutarakan aspirasi dan merasakan manfaat positif dari kerjasama setiap anggota G20. Berdasarkan survei 600 CEO dari PwC di tahun 2014, mengungkap bahwa Indonesia menjadi tujuan investasi ketiga setelah China dan Amerika Serikat di antara negara-negara anggota APEC. Selain itu, Indonesia telah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan annual meetings bersama anggota dengan International Monetary Fund atau IMF dan World Bank di seluruh dunia yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 12 sampai 14 Oktober. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Contoh kegiatan ekspor-impor Indonesia adalah Indonesia mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Nur Afia. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain. Selain itu, kerjasama internasional juga bertujuan saling mencukupi kebutuhan dan saling membantu ketika ada yang membutuhkan bantuan. Berikut ini merupakan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Yang kedua, kerjasama regional adalah kerjasama yang beberapa negara dalam satu kawasan. Yang ketiga, kerjasama multilateral adalah kerjasama antar beberapa negara. Selanjutnya, yang ketiga, tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Ekonomi nasional merupakan hal yang paling krusial dan bisa mempengaruhi reputasi sebuah negara. Terlebih lagi di masa sekarang ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat internasional semakin tidak terbatas. Hal tersebut membuat tantangan perekonomian Indonesia semakin beragam. Dengan adanya beberapa tantangan tersebut, maka hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, pelaku sektor bisnis, dan juga masyarakat luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Medina. Oke, baik. Terima kasih. Berikut ini adalah tantangan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Yang pertama ada resiko kenaikan inflasi. Laju kenaikan inflasi akan membuat pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu sebagai tantangan perekonomian Indonesia. Laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto atau PDB nasional. Yang kedua, munculnya tren ekonomi digital. Tren ekonomi digital justru membuat tantangan perekonomian Indonesia yang cukup signifikan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi arus perubahan ekonomi digital ini. Kuncinya adalah selain melakukan edukasi kepada pelaku bisnis maupun masyarakat, pembangunan infrastruktur maupun teknologi yang mendukung juga diperlukan adanya regulasi mengenai ekonomi digital.
Yang ketiga, ada tekanan nilai tukar. Tantangan tekanan nilai tukar ini diakibatkan dari berbagai macam tantangan dari perekonomian dunia. Akan tetapi, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara di kawasan regional. Dalam kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang baik dan kuat, maka nilai tukar rupiah dapat stabil. Maka dari itu, Bank Sentral harus terus melakukan berbagai upaya dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, ada pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Dalam memenangkan persaingan pasar bebas yang semakin ketat, pastinya dibutuhkan sumber daya yang andal. Terlebih lagi, saat ini perkembangan ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nantinya, bila program berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih baik dalam memanfaatkan potensi yang ada dan memiliki semangat bagaimana mengembangkan kehidupan yang lebih baik, baik untuk keluarga, lingkungan, hingga berpengaruh pada peningkatan ekonomi nasional. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.